Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas soal makhluk-makhluk gaib yang hanya ada di Sumatera Barat atau Minangkabau. Mungkin di Indonesia ini terlalu kaya juga dengan makhluk gaibnya, tapi saya akan menghimpun 8 buah makhluk gaib yang hanya ada di Minangkabau saja. Saya rasa mungkin ada kesamaan bentuk di tempat lain, tapi yang jelas namanya berbeda. Seperti palasik kalau di Minang, di Kalimantan namanya hantu kuyang, nah, di Malaysia juga begitu. Ya, inilah dia. Sebelum saya kasih tahu videonya, sebelum saya rangkum, tolong juga di subscribe dulu, tekan subscribe, jangan lupa di like, jempolnya harus ke atas. Kalau unlike, jempolnya ke bawah, berarti itu loser atau itu iri dan dengki. Oke, jangan lupa juga tuh ditekan lonceng biar dapat berita-berita baru dari Mulifa Channel. Jangan lupa juga di share ya, biar Mulifa Channel lebih giat lagi untuk membuat video-video baru, video-video yang lain, atau mungkin ada yang mau request tentang apa, silahkan saja, nanti kita rangkum dalam Mulifa Channel. Oke, kita lanjutkan saja. Ini dia 8 makhluk gaib yang ada di Minangkabau. Inilah hantu yang hanya ada di Minangkabau versi Mulifa Channel. 1. Si Hampa. Hantu ini biasanya menghuni bangunan tua yang sudah lama tidak dihuni, dan pohon-pohon besar yang terlihat lebih mencolok daripada pohon-pohon lain di sekitarnya. Si Hampa ini bersosok hitam, tinggi, besar, dan memiliki 2 mata yang berwarna merah. Menurut ceritanya, hantu ini suka mengganggu manusia dengan mencekik atau menindih pada saat sedang tidur. Banyak kejadian di mana ada orang-orang yang sedang tidur lalu terbangun secara tiba-tiba, tapi tidak bisa bicara apa-apa dan menatap dengan mata yang menggambarkan sedang kesakitan, seperti sedang ditindih atau dicekik sesuatu sampai dadanya sesak nafas. Apakah Anda pernah mengalami seperti ini? 2. Hantu Suluh. Hantu suluh adalah hantu yang tinggal atau bersemayam di perbukitan atau di rumpun-rumpun bambu. Hantu suluh ini berwujud seperti api dan biasanya jumlahnya banyak dan muncul sesaat setelah azan maghrib berkumandang. Hantu ini dikabarkan merupakan perwujudan dari santet yang dikirim oleh dukun-dukun yang punya niat jahat kepada orang lain. Dan katanya api-api melayang ini akan hilang jika ada orang yang melihatnya. Yang ketiga, Inyak. Awalnya kata Inyak merupakan sebutan kepada tetua atau kakek pada masing-masing keluarga di Minangkabau. Karena pada dulunya kakek-kakek ini menguasai macam ilmu gaib, maka tidak aneh jika hal-hal seperti ini terjadi. Ada banyak versi terkait makhluk gaib yang satu ini, Inyak atau harimau. Dengan ilmu putih ini disinyalir merupakan turunan dari keluarga, yang mana kakek dari keluarga tersebut mempunyai ilmu dan ilmu tersebut berubah bentuk menjadi harimau. Harimau ini akan selalu menjaga beliau, tetapi tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan hanya keluarganya lah yang bisa melihat harimau ini. Intinya, beda nagari beda pula definisi tentang Inyak harimau ini. 4. Hantu Palasi Kuduang. Palasi adalah orang-orang yang sedang mendalami ilmu hitam, dan biasanya orang-orang juga telah memiliki ilmu gaib yang tinggi. Penampakan palasi ini seperti kepala tanpa badan melayang. Kuduang dalam bahasa Minang sendiri berarti buntung atau terpotong. Ciri khas dari palasi ini adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Jika mereka bertemu dengan anak balita yang sedang digendong ibunya, maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya. 5. Hantu Ngea. Sebenarnya nama hantu Ngea itu sendiri adalah berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu Ngea, yang memiliki arti sebagai tangisan anak kecil atau bayi. Terlebih kemunculan hantu ini sering ditandai dengan terdengarnya suara tangis bayi yang memecah kesunyian di malam hari.
Di tanah Minangkabau, ketika seseorang mendengar ada suara tangis bayi di malam hari, maka dia dilarang untuk mencari asal-muasal dari suara tersebut. Ini karena dipercaya suara itu bisa menyesatkan orang-orang tersebut atau malah membahayakannya. Ada yang percaya bahwa hantu ngeak ini ingin membalas dendam atas perbuatan manusia kepadanya. Perbuatan yang menjadi alasan kenapa sosoknya tidak tenang di alam baka. Hal ini berkaitan dengan asal-muasal dari hantu ini yang cukup menyedihkan. 6. Hantu Aru-Aru. Hantu Aru-Aru biasanya menyebabkan orang tersesat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang mengherankannya, sering sang korban ditemukan di atas pohon waru yang penuh duri dan dia mampu berada di atas pohon tanpa luka. Justru waktu menyelamatkannya yang sering bermasalah karena ada risiko tersusuk duri. Jadi, orang yang dikatakan sebagai dilarikan hantu Aru-Aru sering ditemukan di tempat yang tidak terduga dan selalu berisiko. Tidak masuk akal kalau dia bisa sampai sendiri ke sana dengan secara normal. Begitulah pemikiran kita. Untuk mengantisipasi supaya tidak dilarikan hantu Aru-Aru ini, sering orang yang masuk hutan memakai pakaian secara terbalik. Begitu juga penolongnya yang akan mencari orang yang diduga dilarikan hantu Aru-Aru akan memakai pakaian terbalik juga. 7. Hantu Dewa. Dewa dalam mitologi orang Minangkabau tidak sama dengan dewa dalam mitologi Hindu yang kita kenal. Dewa pada orang Minangkabau adalah sosok hantu yang memiliki rupa bagus dengan rambut super panjang. Dewa biasanya lebih sering berdiam di pohon dan batang kayu besar yang berumur tua. Konon katanya, dewa ini beraroma wangi bunga sedap malam. Orang Minangkabau dahulu percaya jika sudah tercium bau wangi, maka itu bertanda hadirnya dewa. Tidur pulas di atas sofa, dan tiba-tiba pria tersebut diseret oleh makhluk halus hingga keluar dari 8 buah hantu atau makhluk gaib yang hanya ada di Minangkabau. Semoga pemberitahuan ini, video-video tadi dapat memberi wawasan yang lebih lagi kepada kita, ya kan. Nah, jangan lupa di share tuh. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Munifa Channel.